warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Pelatihan semua. Bertemu lagi dengan saya, Fakihudin Abdul Qadir, atau biasa dipanggil Kang Fakih, salah satu tim instruktur nasional Bina Keluarga Sakinah Kementerian Republik Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan bagian yang ketiga dari materi membangun keluarga sakinah. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa landasan-landasan spiritual dalam relasi perkawinan, maka kali ini kita harus menyadari bahwa landasan-landasan tersebut itu harus mewarnai tujuan-tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan, kalau bisa jadi orang hanya sekedar pengen keturunan, orang hanya sekedar memperoleh kepuasan seksual atau kepuasan batin, atau pertambahan ekonomi, mendapatkan jabatan, misalnya melalui perkawinan karena menikah dengan orang tertentu, maka landasan spiritual menuntut kita agar tujuan-tujuan pun juga memiliki landasan spiritual. Tujuan-tujuan pun harus terkait dengan landasan spiritual. Kita harus sadar bahwa dalam tujuan ini, lalu kita tentu saja punya dua dimensi. Dimensi yang bersifat duniawi dan dimensi yang bersifat ukhrawi. Tujuan-tujuan pernikahan itu harus dipikirkan, dipraktekkan, tidak berhenti pada kepuasan yang bersifat duniawi, tapi juga berpikir sampai apakah kepuasan duniawinya akan mengantarkan kita juga pada kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan begitupun kita harus memahami bahwa tujuan kita itu tidak berhenti pada tubuh atau fisik semata. Ketika Quran mengatakan sakinah misalnya, maka ketentramannya, kenyamanannya tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat jiwa, psikis, perasaan. Karena itu ketika kita menerapkan misalnya adalah pilar musyawarah, pilar berembuk berkomunikasi, maka kita bisa bertanya dan bisa mengungkapkan tentang kepuasan apa yang ingin kita dapatkan secara jiwa dari pasangan kita. Hal yang sama juga kita bisa bertanya pada pasangan kita terkait dengan sudah sejauh mana jiwanya terpuaskan. Begitupun dimensi bahwa karena kita punya tujuan, maka tidak berhenti pada tujuan diri, tapi juga ada tujuan relasi. Tujuan ketika seseorang berelasi atau memiliki pasangan. Apa tujuan yang belum dicapai, yang akan dicapai, yang ingin dicapai, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Dimensi lain tentu saja adalah bahwa dalam berkeluarga itu tidak berhenti pada tujuan yang bersifat keluarga. Pasti ada tujuan-tujuan yang bersifat sosial, untuk pendidikan, untuk politik, untuk organisasi, untuk umat misalnya. Karena itu perlu ada keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bersifat family dan tujuan-tujuan yang bersifat sosial. Dan keduanya lagi-lagi harus memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Begitupun kita sama-sama tahu dalam KHI misalnya, apa yang disebut dengan istilah kebutuhan lahir dan batin. Bahwa dalam perkawinan itu juga perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriah dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat batiniah. Ketika kita bersama-sama sering mendengarkan ayat ini, ayat yang sering ada dan muncul dalam kartu undangan nikah, sehingga beberapa orang menganggapnya sebagai ayat undangan, maka kita harus sama-sama sadar bahwa pernikahan di dalam Islam itu adalah bagian dari ayat Allah. Wa min ayatihi, bagian dari ayat Allah. Sehingga ketika kita menghormati pasangan kita, maka kita adalah sedang menghormati ayat Allah. Ketika kita memuliakan pasangan kita, maka kita sedang memuliakan ayat Allah. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita sedang melakukan kebaikan untuk ayat Allah. Hal yang sama kalau kita melakukan keburukan,
memperburukan, mencederai, memfitnah, melakukan selingkuh, dan lain-lain, maka kita sejatinya sedang menantang, melawan, dan merusak ayat Allah. Nah, ini penting sekali landasan spiritual menjadi bagian dari tujuan perkawinan, sehingga ketika kita bicara tentang sakinah, lagi-lagi adalah sakinahnya suami dan istri, dan bersifat jiwa dan juga fisik. Hal yang sama juga terkait dengan mawaddah dan rahmah. Kita harus juga paham bahwa dalam hal ini kita harus sadar tidak hanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikis. Cintanya, kasih sayangnya juga harus melibatkan hal-hal yang bersifat psikis, bersifat kejiwaan, karena itu adalah tujuan orang, keinginan orang ketika masuk dalam relasi atau keluarga dan perkawinan. Dan juga tentu kita juga sering mendengar tentang bagaimana pentingnya seseorang untuk memiliki landasan ketakwaan ketika dia masuk dalam sebuah relasi perkawinan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa. Allah yang menciptakan kita semua, laki dan perempuan, dari diri yang satu, diri sebagai manusia. Jadi ketakwaan itu penting, bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan mengingat kedirian kita sebagai sama-sama manusia, sama-sama memiliki jiwa, akal, dan tentu saja tubuh. Lalu kemudian kita diminta, kita masuk dalam sebuah relasi keberpasangan antara suami dan istri. Dengan keberpasangan itu kita lalu kemudian lahir laki-laki dan perempuan atau keturunan yang banyak. Rijalan kasiro wansa'a. Jadi awalnya adalah takwa, memandang diri sebagai sama-sama manusia, lalu berpasangan, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian diminta lagi kita untuk bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah dua dimensi di mana diri dan juga pasangan, di mana anak keturunan itu tidak hanya dimensi duniawi, dimensi keturunan yang bersifat biologis, tapi juga spiritual, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kelahiran kita, melalui hubungan intim suami dan istri, melalui pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, melalui kebaikan-kebaikan. Kalau kita tahu misalnya adalah bahwa senyum adalah baik, senyum adalah sedekah, maka dalam kehidupan berkeluarga kita sudah bisa mengawali senyum, memberikan kebaikan ketika kita kepada pasangan kita, pada anak atau orang tua kita, sebagai bagian dari ketakwaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita sama-sama mendengar bahwa hubungan intim atau hubungan seksual dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang halal, sesuatu yang baik antara suami dan istri untuk menciptakan sakinah, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang. Ladang yang memungkinkan seseorang mampu menumbuhkan, mampu memberikan kebaikan. Nah, ladang ini adalah simbolisasi dari seseorang yang menghormati, seseorang yang menginginkan membesarkan ladang tersebut. Itu juga sama, bahwa seseorang yang punya ladang, silahkan datangi dan silahkan dapatkan kebaikan. Waqaddimu li anfusikum, tapi jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mendatangi ladang, memperlakukan ladangnya juga basisnya adalah ketakwaan. Nah, ayat ini memang secara lafaz membicarakan laki-laki yang ingin menikmati ladangnya. Kalau kita bilang ladangnya tentang kenikmatan seksual, maka ayat ini bilang kepada laki-laki, jika Anda ingin menikmati ladang seksual, datanglah pada ladang sendiri, yaitu istrinya. Nah, kalau kita baca secara kesalingan, di mana ayat ini meminta kepada perempuan
ketika perempuan tersebut menginginkan kebaikan dari ladang, yaitu suaminya, maka juga sama. Datangilah ladangmu sendiri, wahai perempuan. Jangan mendatangi laki-laki yang lain ketika menginginkan kebaikan. Ladang apapun, apakah ladang kenikmatan seksual, ladang kebahagiaan, ladang ekonomi, ladang pendidikan, maka datangi, temui, dan bisa jadi kita akan memperoleh dari pasangan kita dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa kita semua akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dengan kesadaran takwa dan akan bertemu, diharapkan lalu tentu saja dalam memperlakukan pasangan sebagai ladang itu dengan perlakuan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan kesadaran yang demikian, maka tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa relasi seksual itu harus dilakukan sifatnya hubungan, sifatnya resiprokal, kerjasama, yang satu memuaskan kepada yang lain. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Yang satu menjadi pakaian pada yang lain, yang memberikan kehangatan, memberikan kebaikan, dan pakaian yang dimaksud tentu saja adalah hubungan intim tersebut kalau dalam ayat yang tadi. Tetapi kalau kita membaca ayat yang lain, maka pakaiannya menjadi lebih luas lagi, yaitu libas taqwa dzalika khair. Ketakwaanlah yang akan membuat relasi pasutri, termasuk hubungan intim, akan memiliki nilai-nilai spiritual dan ibadah. Dan karena itu, kalau kita kembali kepada tujuan-tujuan perkawinan untuk menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, keturunan, kebaikan hidup, perbaikan ekonomi, pendidikan, relasi, jaringan, itu harus dikaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam, tujuan-tujuan syariah. Dan tujuan yang saya sampaikan tadi untuk diri maupun pasangan, antara suami dan istri, dan keluarga, baik dalam menjaga agama, memelihara, mewujudkan kebaikan-kebaikan agama, memelihara atau hifdzuddin, menjaga, mewujudkan jiwa suami dan istri serta anak-anak, begitupun harta, begitupun keluarga, adalah selaras dengan maqasid asy-syariah, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penjelasan tujuan-tujuan yang bersifat relasional ini akan memungkinkan semua pihak, laki-laki dan perempuan, itu akan sampai dan menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita Islam melalui maqasidus syariah juga bisa diwujudkan dalam keluarga oleh laki-laki dan perempuan, baik untuk menjaga, memelihara agama, akal dan jiwa, keluarga, kehormatan, harta, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi kebaikan Islam, kemaslahatan Islam dengan prinsip rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.